Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegur keras 5 perusahaan penyedia dompet digital atau e-wallet yang terdeteksi masih memfasilitasi penjudi online. Menurut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang diterima Kementerian Kominfo, nilai transaksi di 5 dompet digital tersebut mencapai triliunan rupiah. 5 perusahaan e-wallet tersebut adalah Dana, OVO, GoPay, Link Aja, dan ShopeePay. Menurut Budi Arie, e-wallet Dana nilai transaksinya paling tinggi sekitar 5,4 triliun rupiah dengan 5,7 juta transaksi yang terkait judi online. Menteri Budi Arie menjelaskan kecurigaan penggunaan dompet digital dalam transaksi judi online bermula dari transaksi penambahan saldo yang melonjak tiba-tiba. Apalagi transaksi di dompet digital tersebut hanya satu arah saja, yaitu transaksi masuk tanpa ada transaksi keluar. Oleh karena itu, Menkominfo menegaskan perusahaan penyedia e-wallet harus mendata dengan jelas akun pengguna atau elektronik Know Your Customer sejalan dengan ketentuan perlindungan data pribadi. Presiden Joko Widodo merasa bangga terkait suksesnya program hilirisasi mineral di dalam negeri. Menurut Jokowi, nilai tambang dari hilirisasi itu melesat signifikan menjadi 34,4 miliar dolar Amerika Serikat atau 573 triliun rupiah di tahun 2023 dari sebelumnya pada tahun 2020 hanya 2,9 miliar dolar Amerika Serikat. Jokowi mengatakan nilai tambah yang diperoleh negara dari program tersebut bukan hanya bisa meningkatkan nilai ekspor, namun negara juga mendapatkan pendapatan dari terbangunnya pabrik pengolahan nikel di dalam negeri. Jokowi menegaskan program hilirisasi mineral di Indonesia jangan berhenti pada komoditas nikel saja, melainkan jenis mineral lain juga harus digenjot program hilirisasinya. Apple akhirnya buka suara terkait belum masuknya iPhone 16 ke Indonesia. Menurut pihak Apple, perusahaan memiliki komitmen yang besar terhadap Indonesia dan antusias untuk segera menghadirkan produk-produk terbarunya termasuk iPhone 16. Namun menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, pemerintah masih menahan Apple untuk menjual produk terbarunya. Hal ini lantaran Apple belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni belum terpenuhinya izin tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Agus menambahkan sebenarnya Apple sudah mendapatkan sertifikat TKDN, tetapi masa berlakunya sudah habis sehingga harus diperpanjang dan pemerintah masih menunggu tambahan dari realisasi investasi dari Apple untuk melakukan proses perpanjangan sertifikasi TKDN. Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyebutkan alasan pabrik iPhone sulit dibangun di tanah air karena perusahaan tersebut meminta Indonesia mengguyur insentif yang terlampau besar. Apple meminta Indonesia memberikan insentif penghapusan pajak selama 50 tahun seperti di Vietnam. Induk media sosial TikTok, ByteDance, memberhentikan lebih dari 700 karyawan dari unit kerjanya yang berada di Malaysia. PHK massal ini dilakukan imbas peralihan fokus perusahaan ke penggunaan kecerdasan buatan atau AI yang lebih besar dalam moderasi konten. Para karyawan yang sebagian besar terlibat dalam operasi moderasi konten perusahaan diberitahu tentang pemecatan mereka melalui email. Di sisi lain, induk perusahaan TikTok juga sudah mengkonfirmasi bahwa mereka melakukan PHK massal terhadap sejumlah karyawan di Malaysia. Namun perusahaan tidak memberikan angka pasti tentang jumlah karyawan yang terkena dampak pemangkasan ini. Lebih lanjut, perusahaan menjelaskan pemangkasan ini mungkin akan berimbas terhadap beberapa ratus karyawan TikTok secara global. Dalam hal ini, ByteDance sendiri tercatat memiliki lebih dari 110.000 karyawan di lebih dari 200 kota di seluruh dunia. ByteDance juga terus berupaya meningkatkan efisiensi TikTok dengan 80% konten yang melanggar pedoman dihapus oleh teknologi otomatis berbasis AI. Tesla resmi memperkenalkan unit taksi otomatis atau robotaxi yang diberi nama Cybercab.
Tampilan Cybercab sendiri mirip Cybertruck, namun lebih kecil dan memiliki 2 pintu sayap. CEO Tesla Elon Musk mengatakan Cybercab akan mulai diproduksi secara massal pada 2026 mendatang. Harga jualnya dijanjikan tak akan lebih dari $30.000 Amerika Serikat atau 465 juta rupiah. Selain Cybercab, Musk juga memamerkan kendaraan otomatis yang lebih besar dan dinamai RoboVan. Mobil tersebut bisa ditumpangi 20 orang, dan rencana Musk ke depannya adalah menyediakan aplikasi yang mengakomodir robot taksi Tesla. Pemilik mobil Tesla juga bisa bergabung untuk mendapat uang lebih dengan mendaftarkan unitnya ke aplikasi tersebut. Industri robot taksi memang tengah booming di Amerika Serikat dan China. Beberapa pabrikan berlomba-lomba menghadirkan teknologi yang mengancam profesi sopir. Saat ini, baru Waymo milik Alphabet yang sudah mengoperasikan robot taksi di jalan Amerika Serikat. Penumpang yang memesan kendaraan bisa menikmati ketenangan tanpa ngobrol dengan sopir sama sekali, dan mereka juga tidak perlu mengeluarkan uang tambahan untuk tip.